Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Eh, Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, atau juga sebuah permusuhan atau peperangan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Jerry Batham yang mengungkapkan bahwa hubungan internasional yaitu suatu ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan mempunyai ruang lingkup serta suatu konsep-konsep dasar. Dengan kata lain, hubungan internasional seringkali disamakan oleh para ahli sebagai politik luar negeri atau hubungan antar bangsa atau politik internasional. Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, perkembangan sesuai perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan atau antar bangsa. Untuk lebih spesifik, kamu bisa membaca pengertian tujuan manfaat, asas, pola, serta saran yang perlu diperlihatkan dan dipahami. Tujuan tujuan hubungan internasional berikut ini dapat beberapa tujuan antara lain untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Untuk yang kedua, menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan penegakan suatu perdamaian. Yang ketiga, menjalani hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Yang keempat, menjalani kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Yang kelima, untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang keenam, untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ataupun luar negeri. Yang ketujuh, melancarkan sebuah hubungan ekonomi antar negara. Manfaat hubungan internasional berikut ini ada beberapa yang bisa saya berikan. Hubungan internasional bagi Indonesia antara lain manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan uh, di bidang ketahanan, ekonomi, kesejahteraan sebuah bangsa, atau di segala bidang. Yang ketiga, manfaat ekonomi untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima, manfaat sosial dan budaya untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya sebuah bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman tentang hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Berikutnya manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan memulihkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional atau sebuah bangsa. Berikutnya, manfaat kemanusiaan untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana secara rehabilitas akibat-akibatnya atau akibat bencana. Berikutnya, manfaat lainnya untuk meningkatkan keberanian dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional. Asas hubungan internasional, ada 3 asas dalam hubungan internasional yang mempengaruhi, yakni asas teritorial, asas kebangsaan, yang terakhir asas kepentingan umum. Yang terakhir adalah asas yang kepentingan umum
didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Pola hubungan internasional, pola penjajah, pola ketergantungan, ada beberapa pola ini. Berikutnya, pola hubungan sama derajat dan sarana hubungan internasional. Yang terakhir, sarana hubungan internasional akan membutuhkan sarana yang bisa digunakan oleh negara yang menjalin hubungan internasional. Berikut ini beberapa saran penting dalam membangun hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi. Yang kedua, propaganda. Yang ketiga, ekonomi, sosial, serta budaya. Yang keempat, kekuatan sebuah militer atau kekuatan militer yang ada di bangsa-bangsa atau yang ada di sebuah bangsa. Mungkin itu saja bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.